Ayo, ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang lagi. Ayo, ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, bertemu lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lamunan Hatta Islami Channel dimana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan, cuplikan-cuplikan dari beberapa hal yang terjadi ya, dalam polemik nasab Ba'alawi ini. Untuk itu, kepada saudara-saudara wargi sadaya, mari kita singkapi permasalahan ini dengan sikap yang sabar dan berpikir tentunya ya. Jadi sabar dan berpikir. Artinya kita ambil sesuatu yang mempunyai makna benar dan yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sebab itu pedoman kita ya, Al-Quran dan hadis. Kalau kita keluar dari itu udah nggak benar namanya ya. Celaka kita nanti. Nah, di sini juga banyak pendapat-pendapat rekan-rekan kita ya. Orang tua kita, rekan kita, sahabat kita yang berpendapat tentang masalah Ba'alawi ini. Jadi sejauh mana Ba'alawi ini sudah merusak Islam di Indonesia ini? Sejauh mana? Kita simak nanti ya. Dan itu memang realitanya ya seperti itu ya. Realita yang terjadi pada masyarakat seperti itu ya. Ulama-ulama yang pandai, yang pinter, kena doktrin jadi bodoh ya. Jadi kosong ya. Kemudian para muhibin yang disekolahkan, dibiayai, dipesantrenkan oleh orang tuanya, ketika kenal muhibin, kenal Ba'alawi, kena doktrin jadi bodoh ya. Bahkan jadi durhaka ya. Banyak sekali hal-hal yang lebih daripada itu yang akhirnya merusak ya. Karena otaknya dicuci oleh para Ba'alawi ini dengan doktrin-doktrin dan diberi angin segar surga ya. Padahal yang sebenarnya jangan pun baru yang mengaku keturunan Rasul, palsu lagi ya. Nabi sendiri tidak bisa menjamin ya. Tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin, yang bisa menentukan ya Allah. Kalau bukan karena Allah, Nabi aja nggak bisa ya. Apalagi sekelas Ba'alawi yang kerjanya aja, yang ahlaknya aja udah ahlak kotor ya, ahlak dunia. Mana bisa ya, boro-boro bisa ya. Nggak akan sampai atuh ya. Jadi terlalu jauh. Baiklah sahabat, untuk kita lebih jelas, ayo kita simak penuturan, penjelasan dari beberapa teman kita, sahabat kita, orang tua kita ya, yang menyatakan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ba'alawi. Bagaimana doktrin-doktrin Ba'alawi yang menyerang umat Islam, muslimin di Indonesia, yang pintar jadi bodoh ya, yang bodoh karuan semakin bodoh ya, tak berotak malah ya. Ayo kita simak penuturan mereka masing-masing. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat Khulafaur Rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih nega oneng namanya ajaran apapun
yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip, katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ini? Woi Dun, Kak Dun, lu kalau nggak suka dengan postingan gua ya, nggak usah lu lihat, lu blokir aja gua ya, lu blokir. Karena postingan gua ini tujuannya bukan untuk orang-orang goblok kayak kalian itu ya. Bener bang. Untuk orang-orang yang cerdas yang bisa memahami. Nah. Masalah Habib, udah jelas Habib palsu, masih kalian sanjung-sanjung. Apalagi Muhibin tuh goblok sekali tuh. Lebih goblok dari binatangnya. Binatang aja kalau diajarin, dikasih makan sama majikannya dia nurut. Muhibin dari kecil dipelihara sama orang tuanya, masukin pesantren Habib, orang tuanya malah nggak dihormatin lagi sekarang itu. Iya, itulah gobloknya Muhibin tuh. Lebih goblok daripada binatang. Lu piara anjing aja coba, lu kasih makan, nurut. Walaupun lu kasih ke rumah orang lain tuh, balik lagi dia nurut sama kita, nggak nurut sama mereka itu. Kalau Muhibin dia dikasih pendidikan, ditaruh pesantren Habib, setahun aja udah ngelunjak sama orang tuanya. Udah diharam-haramin orang tuanya. Itulah gobloknya itu, orang tuanya. Dikasih tahu malah nggak sadar. Ya, aduh, terlaluan kali. Kasihan orang tua kau tuh dari kecil ngedidik kau tuh. Kau nggak sadar-sadar, goblok bener kau. Mau masuk surga tapi mengabdinya salah sama Habib palsu. Kan goblok itu. Pakai otak dikit mikir ya. Kaum Mbak Alawi emang begitu. Gimana? Ngaku-ngaku Pak Wahyu jadi pejuang. jadi pejuang. Si siapa itu Bahar Smith pidato berapi-api, katanya dia berjuang demi rakyat. Berjuang apaan gitu? Mana berjuangnya apa? Contohnya mana? Nah, itu ya Pak Wahyu. Demi rakyat berjuang. Memperjuangkan karyawan Angkasa Pura yang sudah dipecat itu 3 orang aja nggak bisa gitu. Kok ngomong berjuang demi rakyat? Alah, Topolowi. Ini nanti si Mukibin ngomong, terus lu perjuangannya apa? Gitu. Oh ya jauh, gue nggak keluar. Murid-murid gue udah jadi direktur di beberapa perusahaan. Murid-murid gue udah menjadi karyawan di BUMN, di swasta, bahkan perusahaan asing. Gue ajarin mereka keahlian, skill. Gitu. Nyata, fakta itu. Perjuangan gue meminterkan orang di bidang perpipaan gitu loh. Ya Pak Wahyu. Pada murid gue yang jadi direktur beberapa banyak tuh. Yang tidak direktur sangat banyak. Di perusahaan BUMN, di swasta, bahkan di perusahaan asing. Nah kalau Bahar Smith apa? Kuar-kuar doang gitu. Mana dia berjuang demi rakyat, perjuangan kayak apa? Mana buktinya? Memperjuangkan orang 3 yang dari Angkasa Pura yang dipecat gara-gara dia aja nggak pernah dikerjakan. Cuman ngomong, saya tidak akan tinggal diam, saya tidak tinggal diam. Tobol mulut aja lu yang digedein. Semit. Kalau diukur dari segi manfaat, Cina lebih mulia daripada Yaman. Karena begini, gimana Bang? Cina bukan sekedar memberikan lapangan pekerjaan. Banyak produk-produk yang bisa dinikmati. Sedangkan Yaman, apa kontribusinya? Apakah memberikan puluhan juta lapangan pekerjaan? Kan enggak. Apakah memberikan produk-produk yang bisa dinikmati rakyat Indonesia? Juga enggak. Sedangkan Cina bukan sekedar jutaan, tapi puluhan juta memberikan lapangan pekerjaan. Sehingga hasil kerjanya bisa buat sodakoh, berbuat baik, tabungan, dan sebagainya. Yang artinya secara tidak langsung, Cina lebih bermanfaat, dikategorikan Cina lebih mulia daripada Yaman. Karena lebih bermanfaat. Terima kasih ya. Ini sudut pandang akal sehat. Ya. Salam waras. Kalau melihat postingan
ceramah para habaib isinya cuma satu, yaitu khurafat, ya, khayalan-khayalan, ya, semacam-macam, ya, bermacam-macam, ya, seperti yang selalu saya sebutkan, antara lain bisa menembus langit, ya, mendatangkan rantai emas dari langit, ya, bisa memadamkan api neraka. Sudah, ya, berbagai macam khurafat, ya. Di situ saya secara pribadi rasanya malu kepada para ustadz yang ada di Malaysia, di tetangga atau jiran kita, ya, juga ikut-ikut berkomentar, ya, yang isinya, ya, tidak percaya dan lucu. Mungkin andai kata dikeluarkan, ya, dalam hatinya para ustadz di Malaysia itu, kenapa, ya, habaib yang selalu cerita masalah dongeng khurafat itu kok cuma ada di Indonesia, khususnya di Jawa, ya. Mungkin, ya, pertanyaannya apakah karena, ya, muhibinnya itu memang termasuk orang yang, ya, kurang normal, atau bagaimana, tidak bisa membedakan antara khurafat dan yang dinamakan sebagai karomah, ya. Masa barang yang tidak masuk akal selalu diceritakan. Jadi saya sendiri malu. Masa sudah bodoh-bodoh orang Indonesia, mudah sekali dibodohi oleh para habaib, ya, dan segala macam cerita, bahkan hampir menguasai Indonesia dalam segala hal. Para habaib yang selalu terdepan menciptakannya, memperjuangkannya, bahkan sampai kemerdekaan dan kemakmuran Indonesia itu katanya perjuangan para habaib. Padahal itu memang sebenarnya nol besar. Cuma sudah terlanjur para muhibinnya itu, ya, para muhibinnya itu dicap oleh para habaib atau oknum habib sebagai celengan Semar. Ya, macam inilah jadinya, ya. Malah dijadikan objek, ya, objek, ya, untuk hal-hal duniawi, ya, macam, ya, keramat kuburan dan lain sebagainya itu, ya. Jadi malu lah, seakan-akan kita ini dianggap bodoh oleh para ustadz jiran kita Malaysia, dan saya pun makluminya, memang kenyataannya ya begitu, ya, kenyataannya begitu. Ada yang ya, Pak Kiai Imad itu justru malah dimusuhi, bukannya dipahami, ya, yang menyelidiki masalah nasab, ya, bukannya dipahami, tapi malah dihujat dan lain sebagainya. Mestinya harus berterima kasih pada Kiai Imad, ya, atas jasanya mencerdaskan kita biar tidak menjadi pentaklid buta sekaligus muhibin yang sesuai dengan klaim para Ba'awi sebagai celengan Semar itu. Dianggap kita ini tidak berakal, mudah dibodohi, ya. Marilah kita berubah cara berpikir, ya, yang logis, ya, yang logis saja. Tuh, sampai di sini, terima kasih. Iya, saya heran sama Habib Rizik itu. Bukannya dia pernah dakwah, ya, ngomongin masalah tes DNA begitu. Kalau untuk mengetahui nasab asli atau palsunya itu, Habib Rizik itu pernah ngomong begini, mereka akan ketahuan jika dites DNA. Kok ternyata sekarang ada penelitian nasab dengan tes DNA malah mengharamkan. Jadi saya itu nggak ngerti. Dulu menghalalkan, sekarang mengharamkan, begitu. Apa jangan-jangan emang Habib itu nasabnya semua palsu, ya? Jadi nggak berani tes DNA. Begitu. Mungkin Pak. Kalau emang asli buktikan dong, jangan cuma gembar-gembor doang bisanya. Ya sahabat, demikianlah, ya, apa yang kita simak tadi, apa yang kita dengar tadi, ya, pernyataan-pernyataan dari teman-teman kita, dari guru kita, dari
sahabat-sahabat kita ya. Mudah-mudahan jadi satu referensi buat kita ya, satu bahan buat kita untuk lebih meyakinkan hati kita ya. Pernyataan tentang polemik nasab Ba'alawi ini yang sudah jelas-jelas Ba'alawi ini memang bukan keturunan Rasul. Sudah tidak diragukan lagi bagi orang yang cerdas ya. Yang cerdas dan memahami permasalahan ini tidak akan meragukan bahwa Ba'alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Bahkan di mana-mana pun, negara-negara lain pun sudah bersikap yang sama, sudah memutuskan dan menyatakan bahwa Ba'alawi ini terputus dari keturunan Rasulullah. Di Yaman sendiri ya juga seperti itu ya. Jadi sudah jelas kan? Sudah jelas dan sudah real ya. Bahkan valid, tidak ada yang bisa membantah tesis Kiai Haji Imad Penyelidikan. Dan alhamdulillah ya, berkat Kiai Haji Imad kita jadi terang benderang, terbuka ya, terbuka dan keberanian pun timbul ya. Rasa ingin berbuat sesuatu pun timbul. Nah, itulah akibat dorongan dari tesisnya Kiai Haji Imad. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.